al-qawaid al-kubra. Ada 5 macam, yang mana namanya al-qawaid kubra itu adalah kaidah-kaidah yang para ulama semuanya sepakat bahwa kaidah itu ya diakui di seluruh madhab yang ada dalam fikih. Yang pertama tadi yang Anda sebutkan al-umur bimaqasidiha, kedua al-yakin la yazulu bisyak, kemudian ad-dararu yuzal yang ketiga, terus kemudian yang keempat al-adah muhakkamah, dan kemudian yang kelima adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Baik, yang pertama ini kita akan membahas salah satu kaidah dari kelima itu, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Maka kita artikan dulu di ta'rifnya. Ta'rif al-qaidah. Pertama, makna al-yaqin fil lughah secara etimologi bima'na al-istiqrar. As-sabat wal istiqrar, menetap. Al-yakin itu adalah maknanya suatu yang menetap. Ma'khud min qawlihim yakinal ma'u fil haud. Diambil dari perkataan orang-orang Arab, yaitu yakinal ma'u fil haudi, yaitu air itu ketika yakina itu berdiam saja dan tetap di dalam wadah. Bimana idastaqarra, ya ketika air tersebut menetap. Al-muradu bihi al-ilmu alladhi la taradduda ma'ahu. Berarti sebuah pengetahuan. Al-ilmu maksudnya di sini adalah sebuah pengetahuan. Sebuah apa namanya? Sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan yang mana tidak ada taradud, tidak ada suatu yang mengganggu dalam keyakinan atau dalam keraguan tentang hal tersebut. Itu secara etimologi. Adapun secara istilahi atau secara terminologi, artinya adalah tuma'ninatul qalb. Tuma'ninatu al-qalb. Wastiqraru, apa ini terputus lagi ya. Wastiqrarul ilmi fihi. Baik, ini mungkin Ana restart laptop dulu. Tiba-tiba kayak gini. Baik, yang namanya yakin secara istilah itu adalah tuma'ninatul qalb. Ketika jiwa ini atau hati ini tenang atau tidak ada hal-hal yang mengganggu tentang pengetahuannya terkait hal tertentu. Atau disebut juga namanya al-yakin itu al-i'tiqad al-jazim. Al-i'tiqad al-jazim, sebuah keyakinan yang pasti. Itu secara makna istilahi. Itu dinamakan yakin. Cuman ini memang dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, yakin itu sudah menjadi bahasa serapan ya. Jadi ketika kita kadang bertanya atau mengatakan tentang suatu hal, tentang suatu berita, apakah berita tersebut yakin kebenarannya, maka ketika kita yakin memang hal tersebut benar, kita mengatakan yakin. Yakin akan hal tersebut itu benar adanya. Terus kemudian juga ketika kita ingin memberitakan atau mengkabarkan kepada orang lain terkait hal-hal yang mana kita ketahui secara pasti. Kita lihat, menyaksikan langsung, atau kita langsung mendengar dari sumbernya, atau kita bahkan yang mengalami, maka ketika kita mengkabarkan kepada orang lain, itu kita mengabarkan sesuatu yang benar-benar hati kita itu tumaknina. Hati kita itu tenang dan ngerasa apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar langsung dari sumbernya itu adalah sesuatu yang benar. Maka itu adalah al-ilmul yakin. Itu adalah ilmu al-yakin maknanya. Ini adalah makna apa tadi? Al-yakin secara terminologi. Baik, ini Ana berusaha untuk masuk kembali.
Insya Allah nanti PPT-nya yang Ana buat ini, Ana share kembali seperti kemarin. Jadi bisa untuk meroja, untuk kembali. Dan Afan di sini Ana lebih suka untuk membuat PPT dalam bentuk atau dalam bahasa Arab ya. Kan lebih suka, soalnya lebih nyaman saja. Walaupun memang terkadang agak terkendala ketika menjelaskan, tapi ya itu tantangan ya. Hanya saja kalau membuat PPT dengan bahasa Indonesia, itu ada beberapa istilah, ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang nggak bisa mencakup makna dari bahasa Arab itu sendiri. Maka di sini Anda memilih untuk menggunakan atau istilahnya kalau bikin khulasah atau bikin PowerPoint menggunakan bahasa Arab. Nah, itu tadi ya, secara istilah yakin. Terus kemudian kita menuju kepada asyak, karena kaidahnya adalah al-yakinu la yazulu bisyak. Maka syak itu secara bahasa, secara etimologi adalah at-tadakhul. At-tadakhul. Suatu yang saling masuk. Wadhalika li'anna syak yatadakhalu alaihi amran. Karena orang yang ragu, itu di dalam hatinya itu ada dua hal. Dua hal, mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu di situ dia ada taraddud di situ. Ada semacam maju mundur, mana yang benar, mana yang salah. Masih bingung untuk menentukan. La yastati'ut tarjih bainahuma. Ketika seseorang itu ada dua hal, tapi tidak bisa tarjih, tidak bisa menguatkan salah satu dari kedua hal. Maka dalam hal ini tidak termasuk ketika seseorang masuk dalam hatinya itu ada dua hal, sedangkan dia bisa mentarjih. Sedangkan dia bisa membedakan mana yang yakin dan mana itu yang hanya sekedar waham, sekedar sangkaan-sangkaan saja atau don. Maka ketika ada tarjih di situ itu tidak disebut syak. Sedangkan syak itu adalah adanya dua hal yang mana seseorang itu belum bisa menguatkan salah satu dari kedua hal tersebut. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah juga tidak jauh dari makna secara bahasanya, yaitu at-taraddud baina wuqu'i syai'i wa adamihi. Ketika seseorang itu maju mundur antara menetapkan sesuatu hal itu terjadi atau enggak atau tidak, itu dinamakan syak. Maka ini adalah pengertian dari al-yakin dan juga pengertian dari syak. Maka maksud dari kaidah al-yakinu la yazulu bisyak adalah anna syakka idza warada 'ala al-insan wa kana 'indahu yakinun sabiq fa innahu la yaltafitu ila syak bal yarji'u fil hukmi ila al-yakin as-sabiq 'alaihi. Yaitu ketika seseorang itu masuk ke dalam hatinya sesuatu yang meragukan, satu hal yang membuat dia ragu. Akan tetapi ada sebuah atau suatu hal yang diyakini sebelumnya atau suatu hal itu sudah terjadi pasti sebelumnya dan dia tahu bahwasanya kejadian yang sebelumnya itu suatu yang yakin sudah dia yakini terjadi. Kemudian ada hal baru membuat dia ragu apakah kondisinya telah berubah atau enggak, maka wajib bagi orang tersebut untuk apa? Untuk tetap menghukumi suatu yang diyakini yang awal. Suatu yang diyakini yang awal dan dia tidak boleh untuk terus dalam keraguan. Yang hal-hal yang diragukan harus dia buang. Seperti itu. Itu adalah maksud dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Suatu keyakinan itu tidak bisa tergantikan atau tidak bisa luntur dengan adanya suatu keraguan. Itu maksud dari al-qaidah. Kemudian dalilnya yang menjadikan istilahnya landasan. Yang menjadikan landasan bahwasanya kaidah ini adalah kaidah yang berlandaskan dalil ya. Yaitu pertama hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi, akharaja minhu syai'un am la?"
fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga di lafadz yang hampir sama dengan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam berkata, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an," jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, fa ashkala alaihi, kemudian dia ragu, akhraja minhu syai'un am la, apakah keluar dari perut tersebut sesuatu atau tidak. Maka di sini keraguan ya, apakah dia keluar sesuatu, apa enggak, entah itu keluarnya dari jalan yang depan atau jalan yang belakang. Maka di situ Rasulullah mengatakan atau memberikan isyarat bahwasanya fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah seseorang itu membatalkan sholatnya. Janganlah dia keluar dari masjid tersebut, maksudnya di sini adalah membatalkan salatnya, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau menemukan bau. Maksud di sini adalah bukan maksud atau bukan arti dari hal atau hadis tersebut bahwasanya ketika seseorang benar-benar keluar sesuatu, tapi memang di situ dia tidak mendengar suara atau tidak mencium bau, maka dalam perkara ini itu tidak masuk dalam hadis, karena hadis itu walaupun Rasulullah SAW mengatakan hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, di situ maksudnya adalah al-khusus yuradu bihil am. Rasulullah menyebutkan sesuatu yang khusus, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang umum, yaitu apa? Iradatul yakin. Yang dimaksudkan Rasulullah SAW adalah sampai orang tersebut itu benar-benar yakin ada yang keluar dari perutnya, walaupun dia tidak mendengar suara atau dia tidak menemukan bau atau mencium bau. Itu adalah maksud dari hadis ini. Maka dari hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya suatu yang ragu-ragu itu nggak boleh dijadikan dasar untuk sebuah hukum. Adapun hukum itu harus berlandaskan pada suatu yang yakin, suatu yang memang benar-benar diyakini keberadaannya sebelumnya atau kebenarannya. Kemudian dalil yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajadatain qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Rasulullah SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu apakah sudah sholat salatan am arba'an, sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Maksudnya di sini Rasulullah menceritakan atau memberikan pengetahuan terhadap seseorang yang sedang sholat rubai ya, yang sholatnya itu jumlahnya 4 rakaat, entah itu duhur, asar ataupun isya. Nah, seseorang itu ragu, asal salatan am arba'an, apakah dia sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka di sini perintah Rasulullah adalah fal yatrahisyak, tinggalkan, buang atau lempar keraguan-raguan tersebut, wal yabni ala mastaiqan, maka dia harus benar-benar sesuai dengan apa yang dia yakini. Maksudnya kalau memang dalam diri dia yakin 3, maka dia menghukumi bahwasanya dia sudah sholat 3 rakaat dan menambah 1 rakaat lagi. Ataupun kalau dia memang yakin 4, maka hukumnya adalah dia sudah sholat 4 rakaat, kemudian nanti terakhir adalah sujud sahwi. Walaupun di sini para ulama itu berbeda pendapat pada arti ala mastaiqan, falyabni ala mastaiqana. Ada 2 pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama yang tadi ya, yaitu ketika memang seseorang itu yakinnya 3, ya berarti 3. Kemudian yang dia ragu apakah 4, itu harus dibuang. Akan tetapi itu
menurut Ana pendapat yang masih itu pendapat yang marjuh, karena yang rojih adalah satunya lagi, yaitu yang mengatakan namanya suatu yang yakin adalah suatu yang dalam perihal bilangan salat atau rakaat salat itu belum dilakukan. Maka ketika seseorang ragu akan 3 atau 4, udah dia lakukan eh, 3 atau 4 rakaat yang sudah dia lakukan, maka yang yakin adalah 3. Kenapa 3? Karena 3 itu bilangan tersedikit dan dia ragunya itu apakah sudah sholat 4 atau belum. Udah 4 rakaat atau belum. Dan 3, bilangan sebelumnya itu adalah suatu yang yakin. Karena di sini Rasulullah mengatakan fal yabni ala mastaiqana. Berarti dia harus menghukumi dengan sesuatu yang yakin, sedangkan sesuatu yang yakin itu adalah bilangan 3, karena dia ragunya di bilangan keempat. Adapun tadi yang pendapat pertama, yang menyatakan kalau dia yakinnya 3, berarti dihukumi 3, maka menambah 1. Kalau dia yakinnya 4, maka dihukumi 4, dia tidak menambah 1 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi. Tapi itu adalah pendapat yang menuju kenapa kalau hal demikian itu bukan dinamakan yakin, karena itu dinamakan ghalabatu don, ghalabatu ad-don, yaitu seseorang itu yang donnya atau prasangkanya itu mayoritas di salah satu dari kedua bilangan rakaat tersebut. Maka itu dinamakan ghalabatud don dan belum masuk ke ranah atau masuk ke kategori al-yakin. Maka pendapat yang kedua lebih arjah bagi ana. Jadi seseorang ketika soli 4 rakaat, tapi dia ketika di rakaat tertentu itu ragu apakah sudah rakaat masuk ke rakaat keempat atau itu baru 3. Maka dia harus menghukumi bahwasanya dia baru sholat 3 rakaat dan dia harus menambah 1 lagi. Inilah maksud dari Rasulullah SAW, fa'in kana shalla khamsan, dan jikalau hakikatnya orang tersebut ternyata kok salat 5 rakaat, maka syafa'na lahu salatahu, maka kami akan anggap itu sebagai 4, sebagai genap, akan kami genapkan. Wa in kana shalla itmaman, dan jikalau ternyata hakikatnya dia kok memang benar-benar 4 rakaat, kana tarahiman lisyaitan, itu sebagai kita itu seakan-akan mempermainkan atau menyepelekan atau di situ untuk memotong tipu daya setan. Karena ragu-ragu itu tidak datang kecuali dari setan. Nah, seperti itulah dasar kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Kemudian kita masuk ke al-amtsilah, ke contoh-contoh. Contoh pertama, man tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadath fa innahu yabqa ala hukmi at-taharah. Jadi ketika seseorang itu sudah melaksanakan sholat maghrib, contohnya. Kemudian selesai sholat maghrib, dia ngobrol. Makan malam, ngobrol sama saib-saibnya. Kemudian azan isya dikumandangkan. Ketika dia mau pergi ke masjid, dia di situ ragu-ragu. Tadi ketika pas ana makan, pas ana ngobrol itu udah batal belum wudunya? Maka di situ apa hukumnya? Al yakinu la yazulu bisyak, yaitu suatu yang diyakinkan adalah kondisi dia masih taharah. Kondisi dia masih dalam keadaan suci, karena apa? Dia telah melaksanakan salat maghrib. Terus kemudian syaknya itu apa? Syaknya adalah apakah dia itu telah batal atau belum. Maka syaknya harus dibuang, harus tidak dianggap. Maka di sini fa'innahu yabqa ala hukmi taharah. Itu adalah misal pertama. Kemudian misal yang kedua, man syakka fi ihdas salawat, hal sallaha amla. Ketika seseorang itu ragu, dia tuh udah sholat zuhur atau belum tadi. Maka yang wajib bagi dia adalah an yusalliyaha. Maka dia wajib untuk sholat. Kenapa? Karena yang diragu-ragu, suatu yang ragu itu adalah dia udah sholat atau belum. Sedangkan suatu yang yakin adalah dia belum melaksanakan sholat. Karena sholat itu harus benar-benar dilakukan. Maksudnya dilakukan di situ, seorang itu nggak bisa meyakini sholat itu sudah dilakukan, kecuali memang benar-benar dia yakin dalam perkara tersebut. Maka ketika dia ragu-ragu apakah sholat itu sudah dilakukan atau belum, maka suatu yang yakin adalah sholat itu tidak dia lakukan atau belum dia lakukan. Dan tidak gugur kewajiban sholat tersebut kecuali dia memang benar-benar melakukan atau sholat di waktu tersebut. Itu adalah contoh yang kedua.
Kemudian sebelum ana masuk ke kaidah-kaidah kecil yang masuk ke kategori kaidah al-yakin la yazul bisyak, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Insya Allah wadah ya, secara gambaran umum dulu. Ya, al-yakin la yazul bisyak. Kemudian ada beberapa kaidah yang masuk di bawahnya, karena yang kaidah-kaidah kecil ya, kaidah-kaidah yang kecil, entah itu dari kategori kaidah yang kedua ataupun dari kategori kaidah yang ketiga, yaitu yang dinamakan dhabit, yang masuk di bawah kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Maka di sini Anda sebutkan al-qawaid al-mutafarri'ah anil qaidah. Ini yang bagian satu. Pertama adalah al-qaidah al-far'iyyah al-ula, al-aslu baqa'u makana ala makan. Baqa'u makana ala makana. Yaitu hukum asal suatu hal adalah tetapnya suatu hal yang sudah terjadi. Baqa'u makana ala makan. Suatu yang sudah terjadi, dia tetap pada hukum aslinya sebelum ada sesuatu yang merubahnya. Itu maksud dari kaidah ini. Dan kaidah ini akan lebih jelas ketika kita contohkan di beberapa hal ya. Sebentar, ini presentasinya kok berhenti lagi. Ya, tafadhal. Ya, oke, al-qaidah. Ini masih di bawah apa namanya? Al-yakin la yazulu bisyak. Hmm. Hmm. Ya, masih di bawah. Jadi ini faraknya, cabang. Cabang dari kaidah yang kubro tadi, al-yakinu la yazulu bisyak. Maka di sini adalah baqa'u makana ala makan. Sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya, maka hukumnya akan tetap seperti itu sampai ada sesuatu yang merubah. Itu adalah al-aslu baqa'u makana ala makan. Maknanya, ya di sini, yunturu ila syai' ala ayyi halin kana fil madi. Fayuhkamu bidawamihi ala dhalikal hal ma lam yakum dalilun khilafahu. Li'annahu tahaqqaqa wujudu dhalika syai' fil madi fayuhkamu bidawamihi fil hadir. Maksudnya adalah ketika suatu kejadian atau suatu hal itu sudah terjadi sebelumnya, maka hal tersebut tetap dianggap seperti itu. Kecuali sampai ada benar-benar dasar atau suatu hal yang merubah. Yang kejadian pertama itu sudah berubah pada hal yang lain. Maka kalau nggak ada yang berubah, tetap dihukumi pada suatu yang lalu. Fayuh kamu bidawamihi fil hadir. Maka sampai saat ini juga masih dianggap suatu yang lalu itu masih tidak berubah hukumnya. Contohnya adalah man tayakkana taharah wa syakka fil hadath. Yaitu, jadi orang itu sudah sebelumnya sudah yakin, dia sudah wudu, ambil wudu, yakin. Kemudian berjalannya waktu, berjam-jam. Nah, di situ dia mulai ragu, sudah batal atau belum. Maka baqa'u makana ala makan. Taharahnya dia itu sabitah. Taharahnya dia itu di lalu, yang di waktu lalu itu sudah diyakini. Maka sampai detik itu juga ketika walaupun dia ragu-ragu sudah batal atau belum, maka dia harus menghukumi dengan hukum yang sudah berlaku di masa yang lalu, yaitu baqa'ut taharah. Maka hukumnya orang tersebut adalah tahir. Dia nggak perlu lagi ambil wudhu lagi. Contoh kedua adalah lawistaiqana fil hadathi wa syakka fit taharah. Jadi seseorang itu yakin kalau dia itu sudah batal wudhunya. Terus kemudian setelah itu berjalannya waktu, tiba waktu sholat, di situ dia mulai ragu lagi. Karena tadi udah wudhu belum ya?
Tapi dia sebelumnya dia yakin kalau dia itu sudah batal. Maka di sini hukumnya adalah muhdits. Orang tersebut dihukumi telah batal dan dia wajib untuk mengambil wudhu kembali. Kemudian aklu akhiril lail wa syakka fi subuh. Jadi ketika seseorang di antara kita pas mau puasa, tiba-tiba kita bangun. Ketika bangun melihat masih gelap. Melihat masih gelap, terus kemudian kita yukul, sahur. Dan kita nggak tahu apakah itu udah subuh atau belum. Ya kan? Maka ketika tidak ada kejelasan bahwasanya hal tersebut itu sudah subuh atau belum, maka hukumnya adalah baqaul lail. Masih dianggap waktu itu adalah subuh dan puasanya sahih atau sah. Walaupun afdalnya kata para ulama adalah alla ya'kula ma'asyak, yaitu ketika dia masih ragu, belum bisa memastikan karena memang nggak ada jam, kemudian nggak dengar azan, kemudian juga nggak bisa melihat fajar, maka di situ afdolnya dia nggak sahur, jadi langsung imsak terus puasa, itu afdolnya. Walaupun ketika memang dia yukul ya nggak masalah. Kenapa? Karena baqaul lail itu hukum aslinya, hal waktu itu masih dihukumi malam. Contoh yang keempat adalah idda'at al-mutallaqah adaman qida'il iddah. Nah, ada perempuan yang diceraikan ceritanya. Kemudian iddahnya itu kan kalau memang tolaknya tolak roj'i berarti salah 10 kan kita. Nah, perempuan tersebut itu walaupun sudah lebih dari 3 bulan kalau dalam kalender, lebih dari 3 bulan, dia masih menyatakan dan mengatakan kalau iddahnya dia belum habis. Maksudnya dia belum 3 kali haid. Maka yang terjadi apa? Wajib bagi suami yang menceraikan dia untuk menafkahi. Masih tetap menghitung untuk dinafkahi. Karena apa? Al-aslu baqa'uha. Al-asl baqa' masih iddahnya belum selesai. Karena itu yang mengetahui adalah perempuan tersebut. Iddahnya udah selesai atau belum. Ini adalah beberapa contoh yang terkait dengan kaidah yang berada di bawah al-yakin la yazul bisyak, yaitu al-aslu baqa'u makana ala makan. Kemudian di kaidah yang kedua, yang juga masih di bawah atau menjadi bagian dari al-yakinu la yazulu bisyak, adalah al-qaidah ats-tsaniyah, al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatih. Hukum asal suatu kejadian adalah dia itu dinisbatkan kepada waktu yang paling dekat daripada kejadian tersebut. Yang dimaksud dengan al-hadis di sini adalah huwa syai'ul ladzi kana ghairu mawjudin summa wujid. Fa idza waqa'a khilafun fi zamani wuqu'ihi wa sababihi yunsabu ila az-zamanil qarib illa idza thabata nisbatuhu ila zamanin ab'ad li'anna al-wuqu' fil qaribi mutayaqqan wal ba'id mashkuk wal yakin la yazulu bisyak. Yaitu ketika ada sebuah kejadian yang mana kejadian itu bisa jadi terjadi pada waktu yang lalu-lalu, udah lama. Tapi juga bisa jadi terjadi pada waktu yang sebelum-sebelum ini, dekat, beberapa menit yang lalu. Gitu. Maka hukumnya itu harus dinisbatkan kepada yang paling dekat. Hukum yang memungkinkan untuk terjadi pada waktu yang lalu itu tidak dianggap. Contohnya di sini adalah law idda'at az-zawjah anna zawjaha talaqaha athna'a maradil maut faqala al-warathah innahu talaqaha fi as-sihhah fal qawlu qawlu az-zawjah li'anna al-asl idhafatul hadis ila aqrabi awqatih. Nih, ketika seorang perempuan itu dia mengatakan, dia bersaksi bahwasanya dia itu diceraikan ketika suaminya itu dalam kondisi sakit parah. Akan tetapi ahli waris yang lain menyangkal. Ahli waris yang lain mengatakan bahwasanya istri itu enggak diceraikan ketika suaminya dalam posisi sehat. Ya di sini kan mesti ada ini ya, ada konflik ya, karena ini terkait dengan hak waris.
Sedangkan perempuan yang diceraikan pada waktu rejal laki-laki tersebut atau suaminya itu dalam kondisi sakit parah, maksud sakit di sini sakit mati, mau meninggal. Maka perempuan itu kan dinyatakan masih mendapatkan hak untuk warisan. Kenapa? Karena bisa jadi si suami menceraikan istrinya itu agar istrinya gugur dari hak ahli warisnya. Maka itulah khilaf bainal ulama dalam perkara ini. Tapi ketika itu terjadi, dua pengakuan yang berbeda, maka yang dianggap adalah perkataan zaujah. Karena si zaujah mengatakan, ana diceraikan ketika si suami sakit parah, mau meninggal. Sedangkan ahli waris mengatakan, enggak, itu diceraikan sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi, yaitu ketika masih sehat. Maka apa? Al-hadis di sini adalah ceraian itu, apa namanya, jatuhnya talak tersebut. Dan kemudian yang waktu itu ada dua, yaitu pertama waktu sehat, yaitu yang sebelumnya, itu abad. Kemudian waktu maradil maut, itu adalah yang akrab. Maka di sini, apa kaidahnya? Al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatih. Dinisbatkan kepada waktu yang paling dekat, yaitu pengakuan si zaujah yang mengatakan dia diceraikan ketika suaminya dalam kondisi sakit parah. Karena sakit parah ini ya setelah itu kan meninggal. Nah, itu. Jadi yang diterima adalah perkataannya si istri, bukan perkataan ahli waris yang lain. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah lau waqa'a al-khilaf fi aibil mabi. So, ini kok putus-putus lagi. Ini kayaknya laptopnya, karena suara anak ini kan nggak putus-putus di antum kan. Nah, sepertinya memang laptopnya. Oke, sudah connect lagi. Presentasi lagi. Kita sampai contoh yang kedua, yaitu lawaq al khilaf fi aibil mabi. Jikalau terjadi perbedaan pendapat terkait pada aib sebuah barang dagangan. Faqala al-mushtari, kemudian mushtari itu mengatakan, pembeli mengatakan, kana al-aibu qadiman. Aib ini sudah ada sebelum Anda beli. Maksudnya, ketika barang itu masih jadi miliknya si penjual, aibnya itu sudah ada. Kemudian qala al-bai, yang penjual itu mengatakan al-aibu hadis. Ini aib baru terjadi. Dulu pas Ana jual ke ente, aib ini nggak ada. Tapi ente kemudian datang ke Ana mengatakan ini ada aibnya. Maka yang diterima siapa nih? Perkataan siapa? Mustari atau baik? Perkataan baik ya. Ya, karena apa? Perkataan baik itu kan yang akrobul wakat. Karena baik mengatakan enggak, itu aib hadis. Maksudnya aib itu baru ada. Mustari mengatakan aib itu sudah ada sebelumnya. Maka yang dianggap adalah yang akrabul waqt. Li'anna al-asl idafatul hadis ila akrabi awqatih. Wa idza athbata al-mushtari bil bayyinah, ini catatnya adalah ketika si mushtari itu kemudian kok adanya bayinah ya. Ketika mushtari itu mendatangkan sebuah bukti. Nah, ini buktinya loh. Contoh mungkin dia sebelum keluar dari dari tokonya sempat memfoto barangnya atau apa, nah kemudian mengatakan ini loh ada buktinya, maka kaedahnya seperti itu ya, baru baru diterima perkataan si mustari ini, karena al bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala al mudda'a alaih halaman ankar, seperti itu. Jadi kalau orang yang menuduh sesuatu dia harus mendatangkan sebuah bayinah. Kalau adanya bayinah tersebut, maka hal tersebut menjadi suatu yang yakin. Maka hukumnya adalah al-yakin yang dianggap dan yang berlaku. Contoh yang ketiga adalah walau ra'a fi thawbihi maniyan. Ketika seseorang itu melihat ada bekas mani di thawbnya, di bajunya. Fayu'idus shalah min akhir naumihi. Dan dia tuh hanya mengulang sholat yang paling dekat dengan
regutnya. Dia bangun tidur kapan? Kalau dia bangun tidur pagi, berarti yang dia ulang adalah sholat subuh saja. Dia tidak mengulang sholat yang sebelumnya, yaitu sholat isya dan maghrib yang sebelumnya. Kenapa? Karena mani tersebut muncul ketika orang tersebut nggak tahu kok tiba-tiba menemukan, bisa jadi itu keluar karena dia ihtilam tanpa terasa. Ihtilam tanpa terasa ketika tidur. Maka yang wajib untuk dia ulangi adalah sholat yang paling dekat dengan tidurnya dia. Atau mungkin seseorang tidur siang. Nah, tiba-tiba dia sholat duhur, kemudian setelah itu menemukan kok ada bekas mani. Nah, berarti yang dia ulang adalah sholat duhur. Dan dia tidak mengulang sholat subuh. Karena sholat subuh itu terjadi sebelum munculnya mani tersebut. Itu adalah kaidah yang kedua. Contoh yang kedua. Kemudian contoh kaidah yang ketiga yang masih di bawah al-yakin la yazulu bisyak adalah al-aslu fil asya'il ibahah. Jadi hukum asal pada semua hal itu adalah mubah, hukum asal. Maka jikalau ada seseorang atau dua orang yang bertengkar dan mendebatkan terkait hukum benda tertentu. Yang pertama mengatakan benda ini haram. Yang kedua mengatakan benda ini mubah, halal. Maka yang wajib untuk dimintai dalilnya adalah yang mengatakan barang tersebut haram. Sedangkan yang mengatakan barang tersebut itu halal, dia nggak perlu dimintain dalilnya, nggak perlu dimintai buktinya. Kenapa? Karena al-aslu fil asya'i al-ibahah. Semua hal itu pada hukum dasarnya, hukum asalnya adalah mubah. Semua hal yang ada. Ma'nal qaidah inal khaliq, yang Allah Subhanahu wa taala khalaqal alam lil insan. Ya, semua alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Fala yakunu syai'un minhu haraman illa ma harrama syari'u min kitabin aw sunnah. Jadi jelas. Suatu hal itu, suatu barang, suatu benda yang ada di bumi ini tidak akan menjadi haram kecuali memang benar-benar Allah dan Rasulnya yang mengharamkan. Kalau nggak ada, berarti dihukumi pada hukum asalnya, yaitu mubah. Contohnya adalah mayoritas yang terkait, atau istilahnya kebanyakan hal yang terkait dengan makanan dan minuman, kemudian tumbuhan, dan juga buah-buahan, kemudian hubub atau biji-bijian ya, yang tidak ada dorornya di situ. Maksudnya belum ada dorornya. Kemudian yang berkaitan dengan alat-alat, terus kemudian dengan barang-barang, asas, barang-barang ya. Kemudian yang berkaitan dengan akad-akad baru. Jadi akad perdagangan, akad jual beli baru, atau peraturan yang terkait dengan perdagangan juga, terkait dengan jual beli, atau beberapa muamalat jadidah di bank yang sama sekali tidak ada di situ unsur ribanya. Maka hukum aslinya di sini adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Maka hukum asal semua hal itu adalah mubah. Sampai benar-benar jelas, entah itu ada dorornya, entah dalam hal tersebut, atau dalam muamalat itu ada ribanya, atau kalau nggak ada ribanya berarti ada gorornya. Nah, kalau nggak ada dua hal ini, walaupun itu kok seakan-akan suatu yang baru, nggak ada dipraktekkan Rasulullah sama sahabatnya, maka hukumnya apa? Akad yang seperti itu atau muamalah seperti itu adalah mubah. Contoh yang kedua adalah nahar. Lam yu'raf huwa milkun li fardin am li daulah. Ada sungai atau mungkin ada kolam. Itu belum diketahui apakah itu punya seseorang atau punya negara. Maka di sini boleh orang atau setiap orang untuk mengambil faedah dari kolam atau dari air tersebut. Karena apa? Al-aslu fil asya'il ibahah. Itu secara umum. Kaidah yang keempat, al-qawaid al-mutafarri'ah. Yang keempat adalah al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal suatu hal itu adalah enggak ada tanggungan. Hukum asal suatu hal itu enggak ada tanggungannya. Contohnya, salatul witr ghair wajibah 'alal mukallaf li'adami wujudi dalil qawi 'ala wujubiha. Ibadah itu
tidak menjadi wajib bagi hamba, bagi manusia, bagi orang Islam, sampai benar-benar adanya dalil yang mewajibkannya. Maka di sini contohnya adalah sholat witir. Sholat witir tidak wajib. Kenapa? Ya, karena memang kita tidak menemukan adanya satu dalil pun yang menyatakan bahwasanya sholat witir itu wajib seperti sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu jelas. Karena apa? Al-aslu bara'atu dhimmah. Asal muasal manusia itu ya dia tidak ditimpakan atau tidak dibebani suatu hal. Contoh yang kedua adalah manidda'a ala syakhsin dainan wa laysa indahu bayyinah bihi fala yulzamul mudda'a alaih biddain li'anna al-asl bara'atu dhimmah. Jadi contoh, si A nuduh si B utang sama dia. Sedangkan si A yang menuduh, yang menyatakan si B itu utang sama Ana 1 juta. Nah, si A ini nggak bisa mendatangkan saksi atau nggak bisa mendatangkan bukti kalau si B itu punya utang sama dia. Maka hukumnya apa? Al-aslu bara'atu dhimmah, yaitu si B tidak berhutang, tidak memiliki hutang sama sekali terhadap si A. Karena walaupun si A itu menuduhnya sampai si A benar-benar mendatangkan bukti. Itu. Kemudian kaidah yang kelima, kayaknya Anda di sini menyantumkan kalau nggak 5, 6. Jadi yang kaidah yang kelima adalah al-aslu fil abda'i wal luhumi wa malil ma'sumi wa nafsihi at-tahrim. Jadi hukum asal pada al-abda'. Abda' itu artinya adalah al-furuj, farj. Wal luhum, daging-daging. Wa mali al-ma'sum, dan hartanya orang yang maksum. Dan orang maksum ini kan ada 4 ya. Orang maksum itu ada 4. Maksudnya orang yang haram untuk dibunuh, juga haram untuk diambil hartanya. Itu ada 4 macam. Pertama adalah muslim, seorang muslim. Yang kedua adalah dhimmi, orang kafir yang hidup di bawah peraturan Islam. Kemudian yang ketiga adalah al-mu'ahad, yaitu orang kafir yang dia tinggal di negara lain, tapi antara negara kita dan negara orang kafir tersebut tuh ada perjanjian damai. Dan keempat adalah al-musta'min, orang kafir yang meminta perlindungan, yang meminta keamanan dari seorang muslim. Maka 4 orang ini itu haram hartanya dan juga jiwanya. Al-aslu fil abda'i wal luhumi wa malil ma'asumi wa nafsihi at-tahrim. Contohnya, idza ishtabahat ukhtuhu bi ajnabiyah. Ini contohnya adalah ketika seseorang itu memiliki satu fi radha. Satu saudari tapi saudari dari rodok. Cuman dia itu bingungnya gini. Laki-laki tersebut yakin kalau dia itu sebelumnya menyusu dari si ibu A. Tapi dia itu bingung. Sebenarnya perempuan yang menyusu dari si ibu A itu apakah si fulanah 1 atau si fulanah 2? Nah, di sini. Tapi dia yakin salah satu dari kedua harim tersebut menyusu dari perempuan yang sama yang dia menyusu darinya juga. Maka di sini hukumnya apa? Al-aslu fil abda'i, yaitu hukum asal pada setiap furuj itu adalah tahrim, haram. Makanya dia tidak boleh menikahi keduanya. Walaupun yang dia yakini adalah hanya satu dari keduanya, tapi dia di situ ragu, nggak bisa menyebutkan si A atau si B. Karena apa kaidahnya? Al-aslu fil abda'i at-tahrim. Tapi ini mungkin kalian terkesan kok ini sepertinya menyelisih dari yang Allah firmankan, bahwasanya Allah itu menyebutkan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Dan selain itu adalah halal. Ya kan, selain dari perempuan-perempuan yang disebutkan sama Allah, termasuk ummahatukum, wa banatukum, dan yang lain-lain, itu kan perempuan-perempuan yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi. Ya kan? Nah, tapi kok di sini kok malah kaidahnya mengatakan hukum asal pada setiap furuj abda itu adalah tahrim. Maka maksudnya di sini adalah kaidah ayat tadi itu adalah secara keumuman. Jadi secara umum perempuan-perempuan yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut itu secara umum hukum asli menikahi mereka adalah halal. Secara umum. Tapi ketika seseorang itu pengen menikahi salah seorang bita'yin, salah seorang di antara perempuan-perempuan, maka hukum ini yang berlaku atau kaidah ini yang berlaku, yaitu al-aslu fil abda'i at-tahrim.
maka hukum asalnya perempuan tersebut tuh haram baginya. Sampai benar-benar ada sebab yang menjadikan perempuan tersebut halal baginya. Yaitu salah satunya nikah. Nikah itu kan menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Contoh berikutnya adalah al-luhum al-mustawradah, yaitu daging-daging yang diimpor. Nah, ini bedanya apa? Karena tadi kan ada kaidah al-aslu fi al-asya'il ibahah, termasuk hewan-hewan. Hewan-hewan secara umum itu kan mubah atau halal untuk kita makan. Tapi di sini dikatakan al-aslu fil luhumi tahrim. Hukum asal pada daging-daging itu haram. Maksudnya apa? Beda antara kedua itu adalah secara umum lagi tadi. Ketika kita menghukumi secara umum semua hewan-hewan yang ada itu hukum aslinya adalah halal sampai benar-benar ada dalil yang mengharamkan. Nah, terus kemudian ini kan disebut yang dalam kaidah ini adalah ta'yin. Jadi ketika seseorang ingin makan daging, ini sudah berupa daging. Ente menemukan di pasar itu orang jualan daging, sedangkan di dalam kondisi di lingkungan pasar tersebut adalah orang-orang itu yang berjualan daging halal sama daging haram. Maka di situ apa? Hukum untuk memakan daging yang ada di situ, walaupun itu aslinya adalah mungkin daging sapi atau daging kambing, hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena di situ secara umum orang-orang biasa memakan daging yang haram juga. Terus kemudian orang di situ secara terbiasa juga memotong dengan cara yang haram, ya entah itu dengan cara disetrum dan bukan dengan zakat syar'i. Zakat syar'i ya, dengan penyembelihan yang syar'i ya, bukan. Nah, daging itu tidak akan menjadi halal sampai benar-benar kita yakin bahwasanya proses daging itu diproduksi dari hewan yang juga hukum aslinya adalah halal, juga prosesnya melalui proses yang halal pula. Itulah maksud dari al-aslu fil luhumi at-tahrim. Jadi kalau kita menemukan apa namanya daging-daging impor contohnya. Nah, impor dari negara yang mana negara situ dikenal atau diketahui memproses penyembelihannya itu tidak syar'i, ya dengan cara disetrum atau dengan cara yang tidak syar'i pokoknya. Maka ketika ada daging yang diimpor dari negara tersebut, hukum asalnya adalah haram. Nggak boleh dimakan. Yang ketiga adalah al-aklu fil walimati qabla al-idhin. Jadi ketika seseorang itu makan di acara walimah nih, ada salah seorang di antara kalian zuat contohnya. Kemudian saib-saib datang. Saib-saib datang, maka sebelum tuan rumah itu mengizinkan, mempersilahkan untuk makan, jadi ketika ada seseorang itu kok kemudian mengambil makanan, itu aslinya adalah haram. Hukum aslinya adalah haram. Karena apa? Itu termasuk dalam kategori malu al-maksum. Hartanya orang yang maksum, yang ada ismah di situ, yang nggak boleh diganggu, nggak boleh diambil, sampai benar-benar diizinkan sama sang pemilik. Nah itu. Juga seperti kebiasaan mungkin santri di kamar. Ketika ada salah seorang di antara kalian itu punya to'am, punya makanan di kamar. Nah, yang pemiliknya itu nggak ada, lagi keluar. Kemudian kalian langsung, sudah, ini insya Allah halal. Itu nggak bisa. Karena apa? Aslu fi mahalil ma'sumi tahrim. Haram. Sampai benar-benar yang punya makanan tersebut mengizinkan. Dan kemudian contoh yang keempat adalah berkait dengan nafs, yaitu qatl. Maka membunuh jiwa itu nggak boleh. Hukum aslinya adalah haram. Yaitu jiwanya seorang muslim, kemudian jiwanya dhimmi, kemudian jiwanya mu'ahid, kemudian jiwanya mustakmin. Kalau muslim jelas, karena muslim nggak boleh dibunuh ya, haram. Dima'uhu wa maluhu. Terus kemudian dhimmi tadi yang Anda sebutkan, yaitu orang kafir yang hidup di negara kaum muslimin dan dia menjalankan hukum yang berlaku di daerah tersebut, maka nggak boleh dibunuh juga. Seperti orang-orang kafir di sekitar kita itu nggak boleh. Kemudian al-mu'ahad, yaitu tadi yang antara dua negara berbeda ada perjanjian damai, kita nggak boleh juga membunuh orang yang berasal dari negara itu walaupun dia kafir. Kemudian al-musta'min, orang yang meminta keamanan. Jadi datang kepada kita atau salah seorang di antara kita meminta perlindungan. Maka ketika ada seorang muslim yang melindungi dia, tidak boleh orang yang lain untuk mengambil hartanya atau membunuh dirinya. Maka perbedaan antara al-mu'ahad dan musta'min di sini adalah al-mu'ahad, ahad. Ahad itu hanya berasal atau istilahnya dianggap ketika itu berasal dari amir.
dari presiden, dari pemimpin. Tapi al-aman, al-musta'min, orang yang meminta keamanan, perlindungan, itu bisa diminta dari setiap individu kaum muslimin. Itu bedanya antara al-mu'ahad wal musta'min. Kemudian kaidah yang keenam di sini yang ana cantumkan adalah al-aslu fil miyahi wal aradi wal malabis at-taharah. Jadi hukum asal pada setiap semua air yang ada di muka bumi ini. Kemudian al-aradi, tanah-tanah yang ada. Kemudian al-malabis, pakaian-pakaian atau yang pada hukum pakaian, masih barang-barang di sini. Ada taharah, suci. Hukum asalnya adalah suci. Jadi contoh makna kaidah adalah al aslu fi miyahil amtar wal bihar wal anhar wal abar wa ghairi dzalika taharah wa kadzalika al aradi sawa'un kanat ramliyah aw hajariyah wa kullu ma yatasa'adu minha wal malabis jami'uha walau kanat min intajil kuffar wa isti'malihim. Jadi walaupun barang-barang atau pakaian-pakaian itu diproduksi oleh orang-orang kafir atau mungkin bekas pemakaian mereka, itu hukum asalnya adalah suci. Sampai benar-benar kita menyaksikan dan memang yakin, hakul yakin kalau ada najis yang menimpa barang tersebut. Dan juga air juga sama. Kalau kita menemukan ada bejana isinya air. Kemudian di pinggirnya ada anjing. Di pinggirnya ada anjing. Tapi kita nggak menyaksikan anjing itu minum dari bejana tersebut. Maka hukum asal dari air tersebut adalah taharah. Tahur, suci mensucikan. Wal aradi juga, setiap tanah, setiap sisi tanah di muka bumi ini, hukum aslinya adalah tahir, suci. Sampai benar-benar kita melihat adanya najis di atas tanah tersebut. Maka ketika seseorang ingin tayamum, ya sudah, dia bisa memukulkan tangannya ke benda apa saja yang ada di atas bumi ini. Ini amsilahnya, idza wajada syakhsun ma'an fi ina'in wa syakka asyariba minhu kalbun amla fala budda an yahkuma ala taharatihi. Kenapa? Karena yakin itu baqa'u makana ala makan, terus kemudian al aslu fil miyahi at-taharah. Seperti itu. Contoh yang kedua adalah idza syakka ahadun bi taharati turab falyabni ala taharatihi. Maka dia wajib untuk menghukumi bahwasanya turab atau tanah tersebut itu tahir. Itu tahur. Contoh yang ketiga adalah idza ishtara rajulun libasan aw ina'an min kafir fal aslu fihi at-taharah. Seperti itu. Itu adalah beberapa ya, karena masih ada yang lain juga sih. Contohnya adalah la ibrata fiddan al-bayyin khata'uhu. Itu juga sebenarnya termasuk. Jadi kalau seandainya seseorang, nah ini dalam perkara yakin, syak, itu di antara yakin sama syak itu ada yang namanya dzan, prasangka. Kemudian yang lebih rendah daripada syak itu namanya waham. Jadi ada 4 marotib ya. Yang paling tinggi itu adalah yakin. Suatu hal yang udah yakin, hakul yakin itu berarti sudah paling tinggi levelnya. Yang di bawah yakin itu dinamakan dzan, prasangka. Di bawah dzan itu namanya syak, yaitu taraddud, bainal amroin tadi. Kemudian yang keempat adalah waham. Waham itu yang lebih condong kepada suatu yang lebih kuat, suatu yang diragukan daripada benar terjadinya. Maka di sini kaidahnya adalah la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Jadi ketika seseorang itu menyangka suatu hal itu terjadi, tapi setelah itu setelah itu dia mengetahui bahwasanya apa yang dia prasangkai sebelumnya itu salah. Maka yang terjadi apa? Tidak bisa dianggap apa yang dia lakukan yang berkait dengan tonnya. Contohnya adalah ketika seseorang itu menyangka bahwasanya waktu sholat duhur sudah tiba. Kan itu masih don. Dia menyangka saja. Oh ini mungkin waktu sholat duhur sudah tiba. Akhirnya dia sholat. Setelah sholat duhur. Kemudian setelah itu dia mendengar adzan. Terus kemudian dia menyaksikan bukti bahwasanya waktu sholat duhur baru tiba. Sedangkan dia udah sholat. Maka yang terjadi apa? Sholat yang sebelumnya dia lakukan tidak bisa dianggap sebagai sholat duhur. Dan wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat duhur kembali. Itulah maksud dari kaidah la ibrata bidhanni al-bayyin khata'uhu.
Jadi sesuatu yang don, tapi yang kemudian setelah itu terbukti bahwasanya donnya tersebut itu salah. Dan contoh berikutnya adalah ketika seseorang itu sholat. Setelah sholat, dia di situ baru ingat, oh ya, ana belum wudhu. Ana belum wudhu. Maka nggak bisa orang tersebut dinyatakan bahwasanya sholat yang telah dia lakukan sah. Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini donnya dia, yaitu dia udah berwudhu, kemudian dia sholat, itu tidak dianggap. Kenapa? Karena dia yakin setelah itu dan baru ingat bahwasanya dia yang benar adalah belum wudhu. Maka wajib bagi dia untuk wudhu dan mengulangi sholatnya. Maka sholat yang dilakukan tadi itu tidak sah. Nah, itu adalah beberapa kaidah yang berkaitan dengan al-yakinu la yazulu bisyak. Baik, mungkin ada pertanyaan? Ini pembahasan lumayan panjang karena kita bahas dengan kaidah-kaidah yang lain juga. Fadol. Ada yang tanyakan? Wadih insya Allah ya. Oke, Zen. Oke, mungkin kalau baru muncul nanti ada pertanyaan, ya bisa di grup ya. Silahkan ditanyakan aja. Oke, ini udah 1 jam berlalu waktunya. Kita tutup saja pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taib asyurkum ala al-musyarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.